Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plot right. Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol untuk menjelaskan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, pada musim kemarau ini pas pula bahwa saya harus dari susunan urutannya saya harus memupuk urea dan memupuk urea. Apakah bisa saya larutkan, pertanyaannya? Ada juga yang Pak Pendi, saya ini pas harus memupuk KCL ini, apakah boleh saya larutkan kemudian saya siramkan? Maka bahwa ketika kita mau melakukan pemupukan di musim kemarau, maka kita harus memahami dulu bahwa pupuk itu di dalam yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit secara garis besar adalah terdapat dua jenis yang kita bedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pupuk kelapa sawit yang memiliki senyawa garam. Senyawa garam itu bukan berarti garam dapur. Senyawa garam karena ikatannya garam. Di sini ada urea, ada KCl dan kiserit. Dimana bahwa ketika senyawanya garam, maka kita sebenarnya ini adalah menjauhi di musim kemarau diberikan ini. Di musim bersenyawa garam adalah kemarau, lebih bagus adalah dipending dulu, nggak usah dipupuk. Walaupun kita berada pada pola pemupukan pas di musim pakai urea atau KCl atau kiserit, ternyata kok kemarau, maka jawabannya adalah dipending. Bagaimana kalau dilarutkan, nanti kita bahas sebentar lagi. Yang kedua, pupuk yang kedua itu adalah terbentuk dari batuan alam. Dimana ketika kita ngobrol batuan alam ini ada dua pupuk yang utama yang digunakan, yaitu adalah rock fosfat dan dolomit. Pada bedanya pada rock fosfat dan dolomit ini karena dia memang batuan alam yang sering kita bicarakan di vlognya The Brondol, bahwa rock fosfat ataupun dolomit ini pada dasarnya adalah batuan yang digerus, dibawa ke pabrik, digerus, kemudian diayak, dipacking. Jadi ketika dia musim kemarau ini ya nggak ada masalah. Jadi ketika dia rock fosfat dan dolomit ini di musim kemarau nggak ada masalah, tetap dipupukkan, tetap dipupuk. Dimana ketika tetap dipupuk ini artinya bahwa rock fosfat dan dolomit tidak mengalami kerusakan pupuk itu sendiri, karena memang batuan alam dari alam diambil, digerus, diayak, kemudian dipacking. Ketika di musim kemarau ditaburkan, maka tidak ada faktor pengurangan kandungannya, itu nggak ada, sehingga kerusakan akibat dari penguapan juga tidak ada masalah. Kemudian ditabur di musim kemarau tidak ada masalah. Beda dengan kondisi pupuk-pupuk dengan senyawa garam, misalnya urea, KCl dan kiserit ini. CONH22 kali urea ketika dipupukkan di musim kemarau, maka akan banyak menguap menjadi amoniak, NO3 nitrat ini pasti akan menguap atau menjadi, misalnya pakai tulisan ini, amoniaknya ini akan luar biasa kalau kita pupukkan di musim kemarau. KCl juga hampir sama, karena dia memang senyawanya garam, maka tidak recommended untuk diberikan di musim kemarau. Jadi yang senyawa garam, KCl, kiserit dan urea ini tidak dibenarkan diberikan di musim kemarau. Lah, Pak Pendi, kalau misalnya senyawa garam ini tidak bisa diberikan di musim kemarau, apakah bisa saya cairkan? Nah, ini yang harus kita jelaskan. Ketika dia di musim kemarau, saran The Brondol satu-satunya adalah bagaimana kita memendingnya. Kita pending aja dulu mungkin sebulan, atau selama dalam 1 minggu belum ada hujan, maka kita nggak usah kita pupukkan. Karena kalau kita pupukkan, kita memaksa kondisinya juga percuma, karena bahwa senyawa garam ketika musim kemarau tidak ada air ataupun kelembaban yang cukup, maka penyerapannya pasti banyak hilangnya, termasuk urea, KCl dan kiserit ini. Bagaimana dengan dilarutkannya? Oke, jadi ketika dilarutkan urea dilarutkan. Wah, ini
KCl dilarutkan. Yang harus kita pahami, ketika senyawa garam dilarutkan, maka kita akan ngomong masalah kekentalan larutan itu sendiri. Dimana ketika garam itu dilarutkan kemudian terlalu kental, maka yang terjadi adalah ada kemungkinan akar-akar yang diberikan cairan yang terlalu kental ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perakaran itu sendiri malahan. Sebagai contoh, misalnya ini ada akar-akar kelapa sawit, akar serapnya, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita kasih urea, misalnya lah kita hitung aja. Urea yang biasa digunakan di pembibitan kelapa sawit adalah 0,2%, 0,2% atau setara 30 gram per 15 liter air, 15 ml air ya. Nah, ini. Kalau misalnya kita menggunakan hanya 30 gram ya berat untuk kebutuhan. Misalnya kita menggunakan sampai 1 kilogram per 5 liter air. Wah, ini mau udah berapa persen? Jadi ketika kita larutkan 1 kilogram per 5 liter air saja, maka ini adalah dalam kondisi adalah bahaya. Kenapa? Perakaran ini akan sangat berpengaruh. Ketika dia larutan garam, larutan urea itu diberikan di dalam perakaran seperti ini, maka bahwa ada kemungkinan akar-akar serapnya juga malah pecah, atau yang dikenal namanya plasmolisis. Artinya ketika dikasih senyawa, dikasih larutan urea pada musim kemarau, yang terjadi bahwa malahan cairan-cairan yang ada di perakaran kelapa sawit ini justru malah keluar dan menyebabkan kepengeringan pada akar kelapa sawitnya, sehingga memang tidak direkomendasikan. Sehingga kalau dalam bahasanya Pendi, lebih bagus kita undurkan saja pemberian pupuk-pupuk senyawa garam urea atau KCl atau kisrit di musim kemarau. Ya udah, kita pending saja, dibanding ketika dilarutkan dalam kondisi terlalu pekat untuk diberikan di tanaman kelapa sawit, sangat berpengaruh terhadap mekanisme perakaran dari kelapa sawit itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu ketika kita larutkan, diberikan ke larutan sini, kondisi tanahnya memang kondisi kering. Walaupun dia diberikan dalam kondisi encer, tapi tanaman tidak dalam kondisi yang prima karena kelembabannya nggak ada. Kemudian air tanahnya juga mungkin sangat minim sekali, maka penyerapannya juga tidak optimal. Maka perhatikan para pelenta dan para petani semuanya, sarannya untuk urea, KCl dan kisrit di musim kemarau, jawabannya adalah pending. Kalau tidak dipending Pak Pendi, bisa nggak misalnya dibenam? Nah, kalau dibenam, kondisi dibenam di beberapa titik, maka faktor kehilangan dari penguapan misalnya urea, penguapan amoniaknya, KCl misalnya terjadi penggumpalan dan kisrit dan sebagainya ini, maka faktor itu tidak ada. Namun reaksi akan berjalan dengan sangat cepat, akan terurai. Yang untuk dibutuhkan tanaman kelapa sawit adalah menunggu kondisi pupuk-pupuk ini adalah terlarut dulu. Di mana siapa yang bisa melarutkan diri ketika dibenamkan adalah hanya air hujan. Hampir sama saja. Ketika kita pending dulu, kita tahan dulu, kita hold dulu sambil menunggu adanya hari hujan, maka kalau misalnya toh dibenamkan di sini, ya reaksinya juga nunggu sana. Faktor kehilangan akan rendah, tapi reaksinya juga akan nunggu musim penghujan juga. Berbeda dengan batuan ini. Kalau batuan ini mau ditebarkan atau top dressing di piringan, nggak ada masalah, faktor kehilangannya nggak ada. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu dengan adanya itu tetap reaksi utamanya tetap nunggu adanya hujan. Maka biasanya ada syarat 2 hari hujan dalam seminggu, maka kita baru melaksanakan pemupukan bersenyawa garam ini. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya pertanyaannya adalah, Pak Wendy, bisa nggak dipupuk di musim kemarau dengan urea, KCl atau kisrit? Jawabannya adalah lebih bagus dipending. Kalau misalnya toh harus dibenam karena pola bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pengen membenamkan, ya silahkan saja dibenam, nggak ada masalah. Namun pembenaman reaksi tertingginya juga nunggu adanya air. Kalau dilarutkan sangat tidak recommended karena satu tidak efisien, yang kedua pemupukannya karena kondisinya memang kering malah justru sangat bahaya ketika larutan ureanya, larutan KCl yang diberikan justru malah terlalu pekat, maka akan berpengaruh terhadap si mekanisme perakaran dari kelapa sawit itu sendiri.
Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena memang kondisinya lagi flu, jadi gue agak bindeng, kurang jelas sedikit mungkin. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.